Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syukura Putra dengan NIM 210411000011. Di sini saya akan mempresentasikan atau memperkenalkan dan mengimplementasikan yaitu stack dari Python, menggunakan Python. Oke, pertama dulu, apa sih itu stack? Stack atau nama lainnya tumpukan, yaitu kumpulan data di mana penambahan dan penghapusan data hanya dapat dilakukan pada satu ujung yang sama, yaitu di posisi top. Semakin data jauh berada dari posisi top, maka data tersebut diindikasikan berada di stack lebih lama dibandingkan dengan data yang berada dekat di posisi topnya. Stack sendiri juga memiliki konsep, yaitu konsep LIFO, yang singkatannya last in first out, yang dimana artinya jika kita misalkan dengan siklus di kelas waktu ada tugas, maka orang yang mengumpulkan terakhir itu berada di posisi paling atas. Seperti itu. Jadi orang yang mengumpulkan paling terakhir itu dinamakan push, dan guru yang akan menilai buku tugasnya akan mengambil buku yang paling atasnya. Maka murid menaruh, ibu guru mengambil. Nah, seperti itu. Untuk guru yang mengambil itu akan dinamakan dengan pop, seperti ini. Jadi murid naruh, guru mengambil, seperti itu. Contoh kecilnya. Jadi kita lanjut fungsi-fungsi dalam stack. Oke, atau operasi yang ada di stack. Fungsi-fungsi dalam stack yaitu ada membuat stack. Dengan fungsi, kita buat fungsi stacknya dulu, kita masukkan variabel untuk menampung tumpukannya, yaitu list. Terus yang kedua yaitu fungsi push. Fungsi push sendiri yaitu untuk menambahkan, sama halnya seperti murid yang terakhir tadi. Murid tersebut menambahkan buku ke dalam tumpukan. Seperti itu. Nah, lanjut. Untuk yang ketiga yaitu fungsi pop. Nah, fungsi pop sendiri yaitu mengambil, sama halnya dengan guru. Guru yang mengambil buku murid yang ada di paling atas. Nah, seperti itu. Atau menghapus data dari dalam tumpukan. Nah, seperti ini nih. Mengambil atau menghapus sama aja sih. Lanjut, untuk pick itu sendiri untuk mencari tahu informasi data yang ada di atas. Nah, seperti ini pick. Untuk is empty itu untuk mengecek apa data tersebut kocor gitu, kosong, atau masih ada datanya dalam tumpukannya. Nah, seperti itu. Untuk size, untuk mengetahui informasi jumlah data yang ada di dalam stack tersebut. Oke, kali ini saya akan mengimplementasikan ke dalam bilangan desimal ke biner. Ini gambar yang didapatkan oleh guru saya mengambilnya dari dosen. Mohon maaf. Di sini misalkan ada angka 8. Jika kita nyari di Google, angka 8 ini binernya berapa? Maka binernya adalah 1000 yang muncul. Gimana caranya? Kita akan melakukan pembagian untuk bilangan 8 atau modulus. Nah, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya kan ya? Sisanya nggak ada sisa, berarti 0. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya nggak ada sisa dong, berarti 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nggak ada sisa dong, berarti 0. 1 dibagi 2, 0,5. Ada sisa 5, 1 berarti. Hasilnya 0, maka pembagiannya udah 0 nih. Udah gak bisa dibagi lagi. Hasilnya, sisanya adalah 1. Nah, terus kita masukkan nih ke dalam tag, dalam stack, nih. Kita masukkan ke dalam stack, kita masukkan 0 dan 0 dimasukkan ke dalam stack, seret, 0 lagi dimasukkan ke dalam stack, seret, 0 lagi dimasukkan dalam stack sampai murid yang terakhir. Kalau kita misalkan tadi 1,
kita masukkan ke dalam stack. Jadinya kalau dari atas 1000 ke bawah. Nah, biar jadi bagus, kita menggunakan fungsi pop, yang dimana fungsi pop ini mengeluarkan data dari yang paling atas. Jadi guru ini mengambil buku yang paling atas untuk dinilai. Maka buku yang paling atas adalah 1. 1 sama gurunya diambil, dikeluarkan jadi 1. 0, bukunya diambil jadi 0. 0. Nah, sampai ke data yang paling terakhir. Oleh karena itu, di sini juga disebutkan waktu definisi awalnya, semakin data jauh berada dari posisi top, maka data tersebut diindikasikan berada di stack lebih lama. Maka data yang paling ada di bawah banget itu bakal lama untuk kesentuh sama guru daripada yang ada di atas. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk implementasinya ke dalam biner. Kita buat dulu fungsinya, yaitu fungsi-fungsi tadi kita buat dulu, baru kita membuat fungsi bilangan binernya. Oke, kita buat fungsi def, create stack aja, stack. Oke, nah, kita misalkan di sini s, di sini list kosong, terserah deh, ini bisa A atau kalian apa. Saya di sini akan menggunakan s, maka kita return s. Lanjut, kita buat fungsi lagi, yaitu fungsi push atau penambahan, push ke datanya. Nah, habis itu kita tambahkan, kita pakai append, berarti s dot append. Di sini harus dikasih parameter juga, jangan lupa guys, lupa lagi. s, data atau nu atau terserah apa kalian. Di sini saya akan mengisikannya dengan data. Dan data, di sini data. Oke. Lanjut untuk fungsi yang ketiga, yaitu def pop atau mengambil. Nah, jadi 2 bos. Nah, terus untuk pop sendiri itu berarti mengambil. Maka saya akan buat variabel baru, misalkan data. Di sini saya popkan dari stacknya. Nah, kita return data, return data. Nah, seperti itu. Lanjut juga buat fungsi apalagi itu tadi, empty is empty dari s. Oke, is empty dari s, maka kita isinya langsung return s. Jika posisinya dalam kosong, maka kita lanjut. Bos. Nah, seperti ini. Lanjut, apalagi fungsinya, pick untuk melihat informasi yang ada di buku apa yang ada di paling atas, bukunya siapa gitu, atau buku apa gitu. Itu kita return kita return s dari len. Nah, dan salah, len yang ke s ya, kita min satukan. Nah, sip. Terus def untuk size dari s. Oke, kita return len dari s. S-nya berapa? Kah. Ini kita buat namanya adalah print. Jangan di print dong. Ini kan aja. Fungsi stack. Nah, oke, lanjut. Kita akan mengoperasikan bilangan desimal ke biner. Operasi build to bin. Nah, seperti ini. Oke, lanjut.
Kita buat fungsi def bin ditch atau detch bin, misalkan gitu. Kita parameterkan num atau apa kalian terserah parameternya. Nah, baru kita panggil nih fungsi stacknya. Misalkan di sini saya buat variabel untuk memanggil fungsi stacknya, stack. Nah, jadi seperti ini. Lanjut untuk menampung apa tuh namanya numnya atau menampung berapa kali untuk diulang kalinya, maka kita buat variabel num atau variabel baru div sama dengan num seperti ini. Lanjut kita tidak tahu nih. Nah, untuk habis ini lanjut ini kita menggunakan iterasi while. Kenapa pakai while dong? Karena saya sendiri nggak tahu sampai berapa perulangan ini akan dilakukan. Oh, saya nggak tahu kapan. While div sampai hasilnya 0 pokoknya. Bukan nggak tahu berapa kali perulangannya. Oke, lanjut. Jika sudah begini, maka kita push. Kita pakai push. Fungsi pushnya kita panggil dari nya terus ke div 2. Nah, nanti hasil dari div jika udah dimodulus dengan 2, hasilnya kan tadi 0, 0, 0. Nah, itu akan di-push atau ditambahkan atau dimasukkan ke dalam stack tersebut yang kita beri nama ST12 ya, Bung. Nah, seperti itu. Lanjut untuk terus habis itu sisanya ini kita akan tampilkan div sama dengan div. Habis ini kita akan tampilkan karena mengapa ini saya buat div sama dengan div di divkan dengan 2 karena semuanya itu dari 8 dibagi 2, 8 dibagi 2, 8 dibagi 2 seperti itu sampai nanti hasilnya 0 baru ntar dimasukkan ke dalam variabel st ini seperti itu. Lanjut kita pakai while lagi untuk mengecek apakah data tersebut udah berisi atau enggak. Is empty. Nah, iya lupa untuk menampungnya, untuk menampung hasil dari popnya nanti kan kita akan mengeluarkan datanya ke dalam bilangan biner. Nah, maka kita tampung dalam variabel temp seperti itu. Jadi kita pakai temp sama dengan temp kita plus popkan dari data div. Nah, oh dari stacknya data div. Nah, coba jalankan. Nih belum ya. Coba kita printkan dulu. Print deckbin dari 8. Apa nih? Gak kelihatan. Can only loh ya coy, di sini tidak bisa concatenate ya berarti karena di sini isinya integer bukan string karena kita menampungnya dalam variabel string maka kita buat string. Oke, kita coba. Nah, betul 1000. Jelas lagi biar bagus. Oke, ini dia hasilnya adalah 1000. Udah kelihatan itu adalah 1000 sesuai dengan yang ada di PPT tadi. Jika 8 adalah 1000. Nah, di sini saya juga udah nyari nih. 5 adalah 101. Apakah benar? Kita coba. 5 itu apakah 101? Yuk, bin dari 5. Kita buat dulu. Jarak. Print. Nah, biar ada jarak di antara 8 dan 5. Ya. Nah, ini dia. Ini untuk yang bin untuk yang 5 dan ini untuk yang 8 seperti itu. Oke, mungkin agak belibet ya untuk memahaminya. Tapi kalau kalian coba berlatih lagi kalian bisa. Sama halnya seperti saya ini. Saya sendiri juga belibet
awalnya tuh apa ini saya tidak tahu. Jadi saya mencoba dengan pelan, memahami lagi, jadi bisa. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.